Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang di rumah. Kembali lagi bareng kita di Ngobrol bareng biar santai. Oke, karena sebelumnya kita udah berbincang-bincang sama gubernur kita ya, KBEM kita, Mas Randy. Sekarang kita kedatangan tamu yang baru. Nah, siapa nih? Bentar dulu. Di sini sebenarnya ada yang baru juga nih. Kan biasanya saya ditemenin sama Adha. Sekarang saya ditemenin sama siapa nih? Aku Uli. Kali ini aku akan menemenin Kahaya podcast bareng sama bintang tamu kita. Teman ngobrol sih sebenarnya, teman ngobrol. Oke, bisa dikenalin siapa sih ini? Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Oke, boleh manggilnya apa nih? Mas, Bang, Kak. Sesuai kondisi aja sih. Sesuai kondisi. Kalau lagi sama kalian manggil Mas aja. Manggil Mas, oke. Oke, satu ya. Ya. Oke. Nama saya Deden. Saya berasal dari asal daerah atau asal apa nih? Asal daerah. Oke. Boleh, asal kos juga boleh. Oke, itu di skip aja ya. Oke, nama saya Deden. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya sekarang masih di Prodi Sastra Arab, masih cinta sama Prodi Sastra Arab. Apa sih bukanya sekarang apa nih Mas Deden? Sok sibuk saya sih. Sok sibuk. Sama sih kayaknya. Sok sibuk mungkin pengacara ya, pengangguran tapi banyak acara. Benar, itu salah satu kesibukan saya. Boleh. Jadi Mas Deden ini adalah demisioner gubernur tahun berapa sih? 2019 2020 kalau nggak salah ya. Tahun 2019 tahun 2020. Iya. Jadi di atasnya kita ya, di Iya, atasnya kita. Sebelum kita. Karena kemarin kita udah ngobrol sama gubernurnya, nah kita mau ngobrol sama Demisionernya. mantan gubernur. Mantan. Maksudnya bukan mantannya Mas Randy ya, tapi mantan gubernur Senior. Iya, senior. Jadi karena kita di masa pandemi ini sebenarnya banyak tantangannya, banyak juga cobaannya buat mahasiswa, terutama mahasiswa organisasi ya, organisasi mahasiswa. Sebagai gubernur pada masa itu, pengalamannya gimana sih? Dari mulai awalnya tuh belum ada pandemi, terus tiba-tiba ada pandemi, nah itu. Apalagi kan Mas Deden ini pertama ya. Pertama merasakan pandemi gitu. Mungkin pengalamannya dari sukanya dulu, pengalaman sukanya itu gimana? Oke, kalau bicara masalah pengalaman ya tiap orang punya pengalaman masing-masing ya gitu ya. Tapi kalau berbicara masalah suka duka, ya sukanya sebenarnya sama seperti teman-teman di organisasi ketika bertemu dengan teman-teman yang lain itu sama. Itu yang pertama, sukanya kita bisa sama-sama bisa sama-sama hidup bareng. Istilahnya kan teman-teman di Jogja nih banyak sekali yang merantau ya. Jadi kita bisa hidup bareng, ya lapar bareng, kenyang bareng. Kalau organisasi gitu. Tapi kalau dukanya memang duka yang saya rasa selama di masa pandemi ketika kita baru saja terlantik gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu setelah pelantikan langsung datang pandemi. Ibarat kata tamu yang tidak diundang gitu ya. Tamu tidak terduga-duga. Iya, betul. Nah, akhirnya jadi kayak jadi shock juga sih. Iya, benar. Biasanya kita ngadapin organisasi yang biasa aja, dalam artian nggak ada tantangan seperti itu, tiba-tiba harus tidak boleh bertatap muka, kemudian nggak boleh kita ngadain kegiatan besar, dan itu sih kendala dan duka bagi saya pribadi gitu. Berarti kayak mobilitasnya juga nggak ada. Betul. Ngadain kegiatan juga terbatas. Betul banget. Pasti kaget lah ya merasa. Sangat sih sebenarnya, sangat kaget karena teman-teman juga, karena yang di BEM itu kan ibarat kata teman-teman HMPS yang sebelumnya sudah terbiasa di organisasi kemudian masuk ke BEM dengan level yang lebih tinggi, tapi dengan keadaan yang saat itu adalah pandemi, jadi kayak down gitu. Iya benar. Berarti sebelumnya kan itu 2 bulan setelah pelantikan ya? 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu setelah pelantikan. Benar. Berarti sebenarnya awalnya tuh udah mulai punya planning sebenarnya. Betul, sudah direncanakan, sudah prokernya sudah fix, kita sudah raker namanya. Kemudian saat itu juga mendekati rakor. Kemudian waktu rakor itu bahwa diumumkan kalau UAD udah mulai nggak boleh offline gitu. Jadi kayak langsung shock banget lah harus ya. gimana gitu ya. Udah sangat berbeda dengan program yang sudah direncanakan gitu. Iya, Berarti kalau struggle yang paling Mas Deden rasakan itu apa pada saat itu? Yang paling saya rasain sebenarnya kayak
teman-teman yang kemudian mulai hilang Iya. saat jadi kita kayak harus berjuang sendiri gitu loh Iya, untuk membangkitkan organisasi, sementara itu tanggung jawab saya sebagai seorang ketua BEM saat itu untuk menghidupkan yang namanya organisasi mahasiswa di lingkungan fakultas. Tapi kemudian teman-teman yang karena masa itu pandemi kemudian balik ke kampung halamannya masing-masing, dan kita harus memutar otak, kemudian memutar bagaimana caranya organisasi ini tetap hidup. Itu sih yang paling membuat saya tantangan tersendiri buat saya gitu. Berarti banyak misalnya awal pelantikan tuh pada aktif semua, terus tiba-tiba langsung blank gitu. Iya, ya, kayak satu gitu. Atau bener gimana? kayak waktu lagi ditinggal pas sayang-sayangnya gitu. Kayak baru tahap perkenalan, Iya. mau mendalami tapi kayak udah mundur. Iya. Yakin gak sih kalau gitu pas udah baru kenal gitu Iya, kan ya. benar-benar. Kita baru mengenal namanya BEM. Teman-teman HMPS nih baru kenal namanya BEM sebagai lembaga eksekutif tertinggi di fakultas. Tiba-tiba ada suatu hal yang harus teman-teman buat ya udahlah mundur alon-alon lah gitu ya. Padahal garis besar di organisasi sebenarnya kan komunikasi ya Mas. Betul. Nah, masa pandemi ini tuh justru membatasi komunikasi gitu. Iya. Jadi itu yang paling dirasakan gitu. Kalau Mas Didin sendiri bagaimana sih caranya? Karena komunikasinya juga terbatas, terus teman-teman ini jauh gitu. Nah, gimana cara Mas Didin untuk menyatukan gitu? Oke, kalau aku sih pendekatan kultural ya. Ya. Teman-teman di organisasi itu ada namanya pendekatan secara struktural dan pendekatan secara kultural. Iya. Tapi kalau aku pribadi lebih mengedepankan gimana caranya kita mendekati seseorang itu dengan kultur. Contoh misalkan Mbak Ulin nih lagi sakit, ya aku sebagai ketua BEM ada rasa tanggung jawab untuk bertanya, lagi sakit apa nih gitu, lagi di mana sekarang gitu. Nah, telepon atau misalkan dia lagi di rumah ya kita telepon, kapan nih bisa ke Jogja, sehat nggak, keadaan keluarga gimana. Nah, itu yang saya bisa lakuin sementara buat nge-guide teman-teman sih. Walaupun memang selama pandemi itu ada proker-proker yang sampai harus gimana ya, curcol dikit ya, harus Iya, boleh. Jangan dikit sih, Oh, bener. panjang juga kita. gitu. Jadi ada satu proker yang saya teman-teman yang mengadakan itu waktu itu Departemen Keagamaan. Teman-teman yang mengadakan itu lagi di daerahnya masing-masing, dan yang di Jogja itu kalau nggak salah hanya saya dan Mas Harji waktu itu sebagai wakil gubernur gitu kan. Nah, jadi ada event kita tahfiz online gitu kan. Tapi pendaftaran tahfiz online ini waktu itu kalau nggak salah 50.000 gitu kan. Nah, terus jadi saya nggak tahu kenapa ya, ini kena tipu juga gitu. Kena tipu. Iya benar. Jadi kayak dia transfer ke rekening saya. Kebetulan waktu itu rekening saya jadi tempat untuk mengumpulkan dana itunya, pendaftarannya, uang pendaftaran gitu kan. Terus dia bilang, Mas saya sudah transfer nih, tapi saya salah transfernya gitu. Yang seharusnya dia transfer 50.000, dia transfer 500.000 katanya gitu. Dan mengirimkan bukti pembayaran Ya, 500.000. Dan saya tanpa berpikir panjang ya, karena waktu Kembalikan. itu iya, saya langsung transfer lagi 450.000 ke dia gitu kan. Dan saya bilang, wah, awalnya saya nggak mikir tuh, karena waktu itu habis maghrib kalau nggak salah dia ngechat, Mas mohon maaf ini saya peserta pendaftaran tahfiz online gitu kan. Terus saya kelebihan nih Mas, kelebihan 01 untuk pendaftaran gitu kan. Saya tanpa pikir panjang karena terus dia bilang gini, mohon maaf Mas ya, uangnya saya pengen pakai buat bayar cicilan saya, jadi harus dibalikan sekarang segera gitu. Nah, terus akhirnya saya dengan segera langsung habis sholat saya langsung transfer tuh. Habis transfer terus saya chat, kemudian saya mutasi rekening. Nah, bodohnya saya saat itu saya tidak mutasi rekening dulu sebelum transfer gitu. Saya langsung transfer, kemudian saya mutasi rekening, kok saldo saya sisa segini gitu. Hitung-hitungan saya seharusnya lebih dari segini gitu. Terus akhirnya saya ngecek, saya kirim bukti pembayaran ke teman-teman panitia saat itu. Dan saya baru sadar itu setelah jam 8 malam kalau saya ditipu saat itu. Ya itu jadi pelajaran sih buat saya juga, buat teman-teman yang lain juga, bahwa sekarang ini ketika teman-teman saat menjalani proker-proker online pada khususnya itu lebih berhati-hati lagi. Online tuh jadi kayak semua terbatas. Betul. Terus tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan juga. Iya, carinya tuh bisa pinter banget gitu. Iya, benar. Iya. Kayak ada kesempatan, apalagi kan pamflet pasti tersebarnya luas. Luas, betul. Gitu.
gitu, ada nomor telepon dan segala macam. Itu salah satu duka sih. Tapi itu Duka sih mendalam. Sedihnya itu. enggak sih, cuma kayak jadi pelajaran aja Iya. gitu kurang lebih ya. Berarti untuk proker-proker itu gimana mikirnya kok tiba-tiba jadi online semua? Nah itu secepat apa tuh? Switch-nya gimana gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk masalah proker itu, jadi kayak ada nilai-nilai yang sebenarnya tetap ada, tapi tidak dilaksanakan secara secara offline gitu. Salah satu contoh misalkan kemarin yang kita lakukan itu tahfiz yang saya singgung tadi. Sebelumnya itu adalah kita bersama teman-teman Ormawa dan khususnya teman-teman BEM, kita mengadakan kegiatan setoran hafalan bareng, penguatan internal gitu kan, secara offline dengan melaksanakan sholat subuh keliling gitu. Sholat subuh keliling itu awalnya prokernya gitu, awalnya gitu sebelum pandemi. Kemudian saat itu pandemi kan waktu itu masjid-masjid mulai ditutup dan tidak boleh jamaah dari luar buat sholat di masjid-masjid tertentu gitu. Nah akhirnya ya sudah kami putar otak gimana caranya nilai-nilai utamanya itu nggak hilang gitu ya. Akhirnya kita ngadain kegiatan tahfiz online itu. Nah pertama dari teman-teman internal dulu, kemudian setelah itu kita buka pendaftaran bekerja sama saat itu sama lembaga tahfiz online gitu. Jadi udah mulai awalnya itu ya. Intinya sih sebenarnya masalah nilainya seperti yang jangan bergeser, nilai-nilai yang sudah kita terapkan di proker-proker offline-nya gitu kan. Sama kayak misalkan proker-proker tahun-tahun sebelumnya yang sudah itu dinilai bagus, kita misalkan kita anggap itu bagus dan bisa kita lanjutkan, itu kita lanjutkan gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita untuk switch-nya. Berarti banyak yang di-cut juga proker? Banyak. Kalau untuk masalah cut itu ya hampir 40%. 40%. Berarti 40% di-cut. Berarti tidak seluruhnya online, seluruhnya. Betul, seluruh. Ada sih offline, ada. Beberapa offline, contohnya dapur rakyat, dapur rakyat yang beberapa kali terlaksana. Kemudian juga rapat-rapat sebenarnya sering kali offline. Kemudian ada beberapa proker lain yang sering offline sih, kayak rakor, penguatan internal sih lebih sering offline gitu kurang lebih. Berarti sebenarnya tuh sama. Yang penting nilainya tuh masih tetap ada, betul, walaupun dilaksanakan secara online. Dari Mas Dedan sendiri sebagai ketua BEM waktu itu, gimana sih menangani yang HMPS pada aduh nggak bisa nih proker, jadi gimana nih, terus kita ketemu aja susah, mau rapat susah, cari tempat nanti ada satpol PP pasti gitu kan. Nah itu gimana cara menangani biar HMPS atau organisasi lainnya tuh juga tetap semangat gitu ya, biar organisasi mahasiswa tuh tetap berjalan gitu. Oke, yang namanya organisasi itu kan harus berputar terus ya gitu ya. Dan ini sih sebenarnya tantangan buat teman-teman yang ada di BEM, khususnya karena BEM ini yang apa istilahnya yang dituakan ya, istilah dalam tanda kutipnya dituakan, mengayomi teman-teman HMPS gitu kan. Nah memang kendalanya adalah beberapa kali itu teman-teman HMPS itu tidak sejalan dengan teman-teman BEM, dan mungkin ini teman-teman rasakan juga sekarang ya. Mereka punya pendapatnya sendiri, mereka punya keinginannya sendiri gitu. Nah itu tantangan jadi buat teman-teman eksekutif khususnya di lingkungan fakultas buat mengarahkan teman-teman ini biar satu visi, satu misi mengembangkan Fakultas Agama Islam gitu. Nah cara kami kemarin adalah kita duduk bareng beberapa kali, sering rapat, mengadakan proker bareng. Walaupun memang ya terkait contoh misalkan perlombaan nasional yang sebelumnya ingin kita gabungkan tapi ternyata tidak bisa karena memang teman-teman HMPS pun itu pengen mengembangkan dirinya sendiri, kemudian mengenalkan prodi juga untuk teman-teman di lingkungan prodinya masing-masing. Itu sih kurang lebih. Ya, jadi caranya adalah kita ngerangkul, ngopi bareng sih lebih sering secara kultural gitu. Sebenarnya pusing gak sih Mas Deden buat tiba-tiba switch kayak gitu, harus menangani HMPS kan juga pinginnya, apalagi tiba-tiba online, tiba-tiba pandemi itu pasti aduh ini gimana ini, aduh gitu. Secara pribadinya Mas Deden itu apa yang dirasakan gitu? Pusing sih, pusing pertama gini, pusing yang pertama adalah anggota internal yang sudah balik, istilahnya balik ke tempat masing-masing gitu. Istilahnya kan kita sebagai ketua ini nggak bisa berdiri sendiri nih, kita ada tangan ada kaki gitu ya. Tangan dan kaki kita adalah divisi masing-masing atau bidang ya, departemen kalau di BEM.
Nah kalau misalkan departemennya udah hilang kan nggak mungkin kita bisa menjalankan proker itu sendiri. Nah itu yang buat saya paling ngerasa down tuh di situ. Tapi di situ juga ada teman-teman yang menguatkan, kemudian ada teman-teman yang support juga bahwa tanggung jawab itu tidak tidak terputus oleh suatu keadaan ataupun kondisi. Jadi yang namanya tanggung jawab itu dari kita mulai sampai kita selesai. Nah ketika mulai pelantikan sampai kita selesai pelantikan harus kita selesaikan gitu. Nah tadi yang saya bilang yang paling membuat saya sedih adalah ketika teman-teman di internal itu mulai hilang, kemudian juga teman-teman HMPS yang kemudian juga HMPS itu bisa dibilang kalau di BEM mungkin masih 30% anggota masih bertahan ketika masa pandemi. 30%? Iya. Kalau di HMPS malah hampir beberapa HMPS itu ya hanya 20% atau 10% dari anggotanya saja yang bertahan untuk saat itu awal-awal pandemi gitu. Jadi ya itu tantangan tersendiri sih. Berarti mungkin masih menyesuaikan nih harus gimana, plan kedepannya gimana. Karena pandemi kan nggak bisa dilihat kedepannya itu gimana gitu. Iya betul. Jadi kayak ya ini sesuatu yang abu-abu sih. Kita raba-raba ke depannya kita mau gimana nih gitu. Dengan periode yang singkat, kemudian juga tantangan yang lebih dibanding sebelum-sebelumnya. Saya di BEM itu dari mulai tahun 2017 saya sudah di BEM. Kemudian 2018-19 saya di HMPS, balik ke HMPS. Oh, bisa balik lagi ya? Iya, karena ada tanggungan itu waktu itu. Gitu. Jadi habis dari ada program program yang dikirim oleh Prodi. Jadi ada tanggung jawab pribadi saya untuk mengembangkan HMPS. Jadi cintanya saya terhadap HMPS saya itu sampai saat ini gitu. Jadi kayak oke, ketika saya sudah dikasih tanggung jawab dan didelegasikan oleh prodi saya, jadi saya harus balik untuk mengembang lagi di HMPS bersama teman-teman dan balik lagi ke BEM dengan rasa yang berbeda dengan sebelumnya gitu kan. Sebenarnya udah ada pandangan nih BEM sebelumnya seperti ini, gitu. Akan membawakannya seperti ini, tapi ternyata berbeda lagi ya. Keadaannya itu. Kalau dari HMPS sendiri, apa keluhan HMPS ke Mas Deden gitu? Apa yang mereka keluhkan? Kalau ke saya ya. Kalau saya itu orangnya kayak bisa dibilang idealis nggak juga sih, tapi sesuatu yang saya sudah sampaikan di awal, misalkan kita udah ngobrol bareng nih, contoh misalkan mbak-mbaknya ini ketua HMPS, kita udah sepakati bareng. Kadang teman-teman HMPS itu pengen mengembangkan dirinya dengan mengambil haluan lain, dan saya lebih ketat untuk masalah itu. Ya udah kalau udah kesepakatan bareng saat itu ya ini harus kita jalankan ke depannya, jangan berbelok arah ya betul. Komitmen itu sih kalau saya sama teman-teman HMPS itu sering clash-nya di situ tuh. Tapi syukurnya waktu itu ketua DPM-nya kan Mbak Rasmi kan kebetulan perempuan dan bisa dikontrol untuk hal-hal seperti itu, kurang lebih gitu. Ya karena sebenarnya HMPS itu juga pengen pendapatnya tuh pengen kayak gini loh, beda gitu. Iya. Karena kan per prodi juga beda karakternya, beda tujuannya juga beda. Punya kepala masing-masing. Betul, apalagi di BEM itu kan dari prodi yang berbeda ya. Kalau HMPS tuh bisa dibilang oke, kita punya satu gagasan yang sama. Iya, benar-benar. Tapi kalau di BEM itu dari prodi ini beda, prodi ini beda. Kulturnya dari asal muasal dia di HMPS aja itu sudah beda. Ada yang dari ILHA atau BSA itu punya pandangan gini, tapi sementara di PBS dan PA itu beda gitu. Nah, jadi dijadikan satu dalam wadah, ibarat kata teman-teman warna-warni merah kuning hijau digabungkan jadi satu, harus dikocok dulu baru dia nyampur. Betul. Beda kan, kayak misalkan merah digabungin sama merah ya udah nyatu gitu ya. Tapi kalau merah kuning hijau biru digabungkan dalam satu wadah harus diaduk dulu gitu. Harus pakai tenaga dan usaha dulu gitu. Menggabungkan kultur yang berbeda. Betul, gitu ya, itu sulitnya sih. Tapi saya lihat alhamdulillah di periode Mas Randy, saya rasa BMFI sudah mulai berkembang, sudah mulai berani mengadakan kegiatan-kegiatan offline, dan itu apresiasi yang luar biasa bagi saya pribadi untuk teman-teman yang ada di BEM saat ini. Salah satunya adalah podcast hari ini. Sebenarnya kita ngobrol aja ya, karena kita juga santuy. Cuma kita juga pengen cari informasi, cari pengalaman, cari apa ya yang kita dapat buat kita tuh, walaupun sebenarnya masih masa pandemi, mungkin lebih longgar aja sekarang. Oke.
Kalau untuk HMPS itu bagaimana cara menyatukannya? Cara menyatukan berbagai macam pendapat. Selain kan kalau tadi banyak yang duduk bareng, tapi akhirnya juga pindah haluan. Merasa punya pendapat masing-masing. Kalau dari Mas Deden punya cara tersendiri apa gitu? Oke, saya boleh minum dulu? Oh, boleh. Oh iya. Ini ada. Oh iya. Kita cheers dulu lah. Boleh. Oke ya. Oke. Mau nggak yang nonton? Udah bismillah. Biar keren ya, biasanya gelak gitu ya. Oke, salah oke. Lanjut nanti oke. Itu di belakang kamera aja. Oke. Cara menyatukan HMPS ya kayak tadi, ya di tengah ketegangan kita ngobrol ya begitulah. Di tengah ketegangan proker ya kita bercanda. Dalam artian, udah yuk ngopi bareng kayak tadi saya ngajak ayo minum bareng gitu. Ya nge-cheers gitu. Itu salah satu cara buat saya menyatukan teman-teman HMPS. Ya udah ngopi bareng, makan bareng. Itu salah satu caranya yang seperti yang kita lakukan tadi gitu. Jadi kayak di luar forum ya, lebih kayak sharing. Betul. Kita ngobrol aja santai gitu. Dan itu sih teman-teman HMPS sih sebenarnya ya biasa kita mah di awal kayak di forum mungkin kita crash nih, tapi di belakangnya saling bercandaan itu wajar gitu. Di organisasi itu gitu. Jangan sampai baper gitu ya. Sampai gitu. Jangan sampai baper. Karena teman-teman kan di organisasi itu harusnya berperan, tapi jangan baperan. Gitu. Kalau di organisasi jadilah orang yang berperan, jangan jadi orang yang baperan gitu. Jangan karena misalkan ada crash di organisasi tiba-tiba malas saya pengen keluar aja dari BEM gitu, jangan gitu. Begitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain Mbak Uli? Oke, kalau pesan Mas Deden sendiri untuk kita yang sedang di organisasi ini. Oke, untuk teman-teman yang sedang ada di organisasi ini bukan terbatas sama waktu saja ya. Namanya organisasi itu setelah ini teman-teman jangan berhenti untuk berorganisasi. Cari organisasi yang lebih tinggi tingkatannya, levelnya untuk teman-teman buat diri teman-teman berkembang. Kemudian setiap orang ada masanya ya, dan setiap masa ada orangnya. Benar. Dan tiap-tiap orang itu kita nggak bisa nyamakan kendalanya apa ya. Contoh misalkan kok BEM yang kemarin bisa berkembang ya, saya nggak bisa, atau sebaliknya kok saya berkembang BEM yang kemarin enggak ya gitu. Nah makanya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kendala, tantangan, rintangan itu pasti beda untuk dihadapi oleh tiap orang. Begitu juga di organisasi. Di BEM yang saat ini misalkan teman-teman nggak capek ya, teman-teman ngerasa berat, nikmatin aja, itu bagian dari proses. Karena ada suatu saatnya seperti saya saat ini yang saat ini harus bergelut dengan skripsi yang membosankan ya bagi saya gitu ya. Skripsi yang biasa ya bener. Bacaan aja semuanya. Yang biasa saya ngerjain LPJ, yang biasa saya harus ngerjain surat menyurat, harus lobbying dengan beberapa instansi ataupun bangun link dan lain-lain. Saya harus berada depan laptop dengan pembualan yang menurut saya iya beneran. Ya, sudah kenyang sebenarnya tapi tetap harus gitu tetap ya. harus kita kerjakan gitu kan. Yang sebelumnya kita aktif ngobrol ngopi bareng teman-teman untuk di organisasi, dan sekarang cuma duduk di depan harus berdua dengan laptop secara romantis gitu kan. Itu bagi saya sesuatu hal yang membosankan banget kalau misalkan teman-teman belum merasakan organisasi sebelumnya. Artinya sekarang teman-teman harus menikmati proses itu. Anggap itu adalah sebagian bentuk dari proses pendewasaan teman-teman ke depannya, baik itu di organisasi ataupun di kehidupan ke depan. Itu sih kalau pesan dari saya. Berarti buat teman-teman di rumah, kalau misalnya ada yang nonton tapi belum ikut organisasi, cobalah ikut. Karena di situ kita gak hanya cuman kenal doang, tapi dapat banyak banget pengalaman di situ. Gak hanya cuman pengalaman, juga dapat pemikiran kita juga lebih terbuka gitu, lebih terbuka. Betul. Dan satu pesan saya, ya, ada beberapa kalimat yang saya pegang sampai saat ini, dan itu saya selalu sampaikan ke teman-teman ya. Ini bukan untuk membanggakan Indra atau gimana, tapi untuk memotivasi sesama aja. Yang pertama adalah berbuat baiklah tanpa mengharap timbal balik, dan bermanfaatlah tanpa perlu merasa dimanfaatkan. Jadi itu harus teman-teman pegang, karena ketika teman-teman terjun ke masyarakat, teman-teman harus berbuat baik. Masalah timbal balik itu untuk nanti, urusan belakangan, itu bonus saja dari Tuhan ya. Terus bermanfaat terus,
ya terus bermanfaat tanpa perlu merasa dimanfaatkan, karena sekarang ketika orang merasa dimanfaatkan dia bakal berat untuk menjalani itu. Iya. Kalau teman-teman merasa teman-teman hadir di ruangan ini dimanfaatkan oleh Mas Reni sebagai ketua BEM untuk menjadi moderator buat nyari eksistensi dia gitu kan, itu teman-teman bakal ngerasa berat untuk itu Iya, gitu kan. benar-benar. Tapi teman-teman harus merasa bahwa teman-teman harus terus bermanfaat buat orang lain. Jangan pernah ngerasa kalau teman-teman dimanfaatkan oleh Mas Randy untuk mencari eksistensi dia. Karena sebenarnya kita melakukan kebaikan sedikit pun tuh kita juga kayak nabung gitu ya Mbak ya. Betul, Karena betul. balasan tuh nggak saat itu juga, karena kan Betul. kita nggak tahu itu bakal Iya. kapan gitu datang lagi ke kita gitu. Betul gitu Keren kurang banget lebih sih sih. sebenarnya, udah closing statementnya ini sebenarnya udah keren banget gitu. Ada pesan dari Mbak Uli buat teman-teman rumah. Oke, mungkin dengan berorganisasi kita akan banyak belajar gitu. Kita belajar itu bukan hanya dari pengalaman diri sendiri sebenarnya ya. Pengalaman orang lain juga justru Jadi bisa pelajaran menjadi juga. pembelajaran untuk kita gitu. Jadi sebagai manusia kita harus terus belajar gitu. Jangan ada sedikit kata sombong, udah pernah gitu, gue bisa gitu. Kayaknya itu jangan gitu. Lu mah cuma segitu doang ya. Itu nggak Iya, boleh. bener, Gitu. karena struggle orang masing-masing berbeda. Nah iya kayak tadi masa orang berbeda-beda. Iya. Setiap masa ada orangnya. Iya. Nah, Dan setiap iya orang bener. ada masanya. Nah itu mungkin cukup ya. Kita ngobrolnya sama Mbak Deden tadi, mungkin bisa ngobrol lain waktu lagi, atau teman-teman di rumah juga mau kepoin Mas Deden bisa DM Instagramnya atau mau Jadi bawa ini ya. mungkin sekian dari kami, mungkin ada salah-salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa videonya ini di like, terus Komen. subscribe juga. Jangan lupa follow Instagram BEM FAI UAD. Sekian dari kami, sampai ketemu di ngobrol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi